Mudah-mudahan Bapak Ibu korbannya kayak korbannya Habil yang gemuk ya, yang bagus ya. Jangan kayak korbannya Qabil. Ini di surat Al-Maidah ayat 27 baca. Dua-duanya itu korban. Cuman Habil itu orangnya, adiknya itu adalah yang bagus. Makanya kalau mau korban nanya kepada penjualnya, jangan nanyanya tuh yang bagus. Bang, ini yang mahal berapa bang? Korban. Wah, gayanya gitu. Biarpun nggak kuat nggak apa-apa. Yang paling bagus berapa bang? Jangan nanyanya bang, korban yang paling murah berapa bang? Lah cempe, ini cempe, ini anaknya kambing nih paling murah. Yang paling bagus nanti Allah akan, kalau nggak ngelihat dagingnya, mampumu apa? Mampumu 3 juta, mampumu 2,5 juta, maka sesuai dengan kemampuanmu. La yanalallahu luhumuha wala tima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Hanya saja saya akan menyampaikan hadis Nabi di halaman 134 Riyadhus Shalihin jilid 2. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyam ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai ketimbang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Ramadan kita tahu itu hari 10 yang paling mulia. Kalau Ramadan 10 di awal, di tengah atau di akhir? Di akhir. Tapi khusus Dzulhijjah ini yang paling mulia, yang paling Allah cintai, Allah suka itu adalah 10 pertama. Udah nggak ada tandingannya. Sampai kata para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad membela agama Allah nggak bisa nandingi keutamaannya Rasul. Walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad bela agama Allah nggak ada tandingannya. Kecuali yang bisa nandingi adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Yang bisa nandingi ada orang perang jalan Allah di medan peperangan, dia membawa dirinya, membawa harta bendanya dan tidak ada satupun yang kembali. Dia syahid dalam peperangan dan harta bendanya semuanya habis. Ini yang bisa nandingi. Maka mulai besok hari Senin, malam Senin, maka para jamaah banyak-banyaklah beramal. Biasa seperti yang kita lakukan, tapi nilainya akan berbeda, ya, berbeda. Biasanya sholat berjamaah, biasanya kita sedekah, biasanya kita baca Al-Quran, biasanya kita zikir. Apapun kalau dilakukan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis inilah saya mengingatkan kepada para jamaah, kalau sudah masuk 10 hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, saya mengingatkan di mana perintah Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Dzariyat ayat 55. Ingatkanlah, kata Allah, ingatkanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Selama imannya masih ada, kamu ingatkan itu sangat berguna. Apa yang kita ingatkan? Kita tahu ibadah perintah Allah itu ada yang sifatnya tahunan, setahun sekali. Contohnya haji, setahun sekali. Puasa Arafah, setahun sekali. Korban, setahun sekali. Sholat Idul Adha setahun sekali. Ini yang ibadah-ibadah tahunan, termasuk sholat Idul Fitri setahun sekali. Ya. Ada yang ibadah itu sifatnya sebulan sekali, seperti puasa Ayyamul Bid. Orang yang puasa Ayyamul Bid itu sama dengan orang yang puasa 1 tahun full, ya, 1 tahun full. Maka dari hadis-hadis ini
bolehkah kita puasa mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah, mulai besok Senin? Wes boleh banget. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dari istrinya Nabi namanya Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Qalat, ia mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna an-nabi. Ada 4 hal yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, selalu Rasulullah lakukan. Pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram, ya, 10 Muharram. Kemudian wal asyr, yaitu puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, artinya 1 sampai 9. Itu kata istrinya Nabi Hafsah, Rasulullah selalu puasanya itu dari tanggal 1, ya. Kalau kita puasanya ada yang cuman Senin Kemis dan Arafah, ada yang cuman puasanya Arafah tok aja sehari, ya, karena nggak biasa puasa. Kalau puasa lemes banget, udahlah puasa 1 Arafah saja. Ada yang puasanya 2 hari, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Sebab kalau puasa Arafah, hadis riwayat Imam Muslim halaman 135, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Suatu hari Nabi ditanya, apa sih ya Rasul keutamaannya puasa Arafah 1 hari 9 Dzulhijjah itu apa? Qala, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Satu riwayat yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa 1 hari, yaitu hari Arafah, niatnya aku niat puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Udah cuman itu akan ngelebur dosa-dosa 2 tahun. 1 tahun dosa yang lalu, 1 tahun dosa akhir-akhir ini. Makanya ditanggalin, sampai rumah ditanggalin, ya. Jangan sampai enggak puasa. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya dosa, maka puasalah besok tanggal 9 Dzulhijjah yang merasa punya dosa. Tapi kalau Bapak Ibu merasa enggak punya dosa, enggak usah puasa. Ya, enggak usah puasa. Cuman saya pengen lihat orangnya kayak apa sih yang enggak punya dosa. Nabi aja puasa, semua sahabat puasa, istrinya semua puasa, kemudian tabiin, salafus soleh semua puasa. Lalu kok kamu nggak puasa? Emang kayak apa sih kamu? Ya, sombong banget, kepengen anugerah Allah ini hanya puasa sehari diampuni dosa 2 tahun. Bahkan Rasulullah menyampaikan di halaman 141, hadis ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah, ma min yaumin aksara min an ya'taqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah mengeluarkan, membebaskan dari api neraka, Allah keluarkan dari api neraka itu kecuali hari Arafah. Makanya mudah-mudahan para jamaah yang puasa Arafah besok, mudah-mudahan Allah bebaskan dari api neraka. Itu hadisnya semua sahih, nggak ada yang komen sedikit pun yang dhaifnya hadis itu. Itu kalau puasa sendiri diampuni dosanya 2 tahun. Tapi kalau ngajak anaknya 3, berarti 2 tahun kali 3 6 tahun. Istrinya 4 diajak semua tambah 8 tahun. Udah semua diajak semua, ya panen pokoknya. Makanya saudara-saudara, paling tidak ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Paling enggak anak diajak, ya. Pembantu, supir kalau punya diajak satu rumah itu. Jangan sampai bapaknya puasa, istrinya enggak puasa, enggak ada ngajak apa-apa. Ya, memang kamu enak nanti di surga sendirian, ya. Istrimu ada di neraka. Emang kamu enak bapak ibunya di surga, anak-anaknya di neraka. Makanya kalau bisa kumpul sama-sama, maka di dunianya juga harus sama-sama ibadahnya. Kemudian yang nggak pernah tinggalkan lagi Nabi puasa wasalasati ayamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulan hijriyah, yaitu puasa ayyamul bil. Kemudian warok ataini qoblal ghada, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Itu Nabi nggak pernah ninggalin, ya. Ini kita yang banyak dosanya, makanya mestinya harus dijaga 4 hal ini. Kemudian apalagi 10 pertama bulan Dzulhijjah kami ingatkan, kedua adalah
sekarang banyak ini semua jamaah haji Duyufur Rahman sedang sibuk-sibuknya, ya padat-padatnya di Mekah, yaitu memenuhi panggilan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu nih kami ingatkan, kita harus berangkat haji, harus ada niatan cita-cita untuk melaksanakan haji. Ya, kata Nabi, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Rawahu Ahmad. Kata Nabi, segeralah kamu berangkat haji, karena kamu nggak akan tahu apa yang akan menghalangi kamu nggak jadi berangkat. Entar, tahu-tahu jeder dia mati. Mungkin nggak itu terjadi nggak? Bisa. Entar kalau ada perusahaan maju, kerjaan, tahu-tahu jeder kolab. Sekarang berapa banyak perusahaan swalayan terkenal semua tutup gulung tikar, saudara. Ya. Kalau Allah menghendaki, apa yang nggak bisa? Makanya jangan ditunda-tunda. Apalagi mohon maaf, kalau Bapak haji besok hari Senin daftar, itu Bapak Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang paling cepat 30 tahun. Itu 30 tahun paling cepat. Saya pembimbing haji plus maupun yang biasa, ya 30 tahun. Kalau kepengen cepat store $4.000 itu haji plus, paling cepat 7 tahun. Kalau kepengen cepat lagi tanpa antri, yaitu haji namanya haji furoda. Cuman haji furoda ini harus selektif, harus benar-benar cari travel yang sudah punya izin haji, yang sudah punya kuat itunya. Sebab kemarin itu berapa ratus orang jamaah dari Indonesia sudah sampai Riyadh, tinggal 1 jam ke Jeddah, maka dipulangkan. Gak taunya apa, dia pakai kotanya orang Thailand. Nah, travelnya nakal dia. Lah, gak ke Saudi, gak kecolongan, dia punya pinter. Semua dia punya, ada bahasa bagian di imigrasinya. Ini orang Indonesia diajak Thailand, baca kok semua paspor Thailand, semua Thailand. Diajak ngomong Thailand, gak ada yang nyambung satupun. Akhirnya dipulangkan. Ya, makanya kalau hajinya haji furoda yang betul-betul visanya visa haji, insya Allah aman. Tapi kadang-kadang visanya visa ziarah, visa turis, visa kerja itu. Ini kadang-kadang yang nasib-nasiban. Travelnya kalau untung gede banget, tapi kalau rugi juga hancur banget dia. Ya. Ini harus mengembalikan uangnya jamaah, nggak mau tahu jamaah, pokoknya harus berangkatin. Sedangkan sana hotel udah dibayar, tempat sudah dibayar, hilang gitu aja udah. Nggak ada bisa diganti, nggak ada istilah gitu. Maka kalau mau yang cepat tanpa antri, paling enggak ya 200 atau 300 juta ya bisa untuk haji. Oleh sebab itu Bapak-bapak dari sekarang harus ada niatan haji. Kenapa sih nggak tertarik haji? Satu, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, muttafaqun alaih. Kata Nabi, balasannya haji mabrur itu nggak ada kecuali surga. Cuman surga balasannya. Di akhirat itu tempat cuman 2. Kalau nggak surga, neraka. Jadi kalau Anda dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih keuangan cukup, kaya raya, kok nggak mau berangkat haji, berarti Anda siap-siap memposisikan kalau di akhirat masuk neraka. Apa artinya? Harta benda banyak, tapi jadi intip neraka nanti. Makanya kita harus mau berangkat haji, harus ada niatan, entah gimana caranya. Ya. Kedua, hadis Nabi sampai Nabi mengatakan, man malaka zadan aw rakhilatan tuballighuhu ila baitil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Dari ini Ali bin Abi Thalib, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana kata Nabi, barang siapa yang punya biaya, punya ongkos, anggaplah punya uang 25 juta pakai setor, atau punya kendaraan kalau dijual bisa menyampaikannya ke tanah suci, dia mati belum haji, maka terserah kalau dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani, tanggung jawab sendiri. Itu Nabi sampai marah. Kenapa sampai seperti itu kerasnya Nabi? Kalau umat Islam ini sholat, Yahudi Nasrani sembahyang. Umat Islam zakat, Yahudi Nasrani zakat. Bahkan zakatnya 10%, lebih tinggi daripada orang Islam, cuma 2,5%.
Kemudian kalau orang Islam puasa, Yahudi Nasrani puasa meskipun nggak 1 bulan. Tapi kalau orang Islam haji, Yahudi dan Nasrani nggak ada yang haji. Ya. Sama kalau umat Islam korban, nggak ada Yahudi dan Nasrani itu mau korban. Makanya kalau nggak bisa haji paling nggak korban. Ya. Kemudian hadisnya apa, ini saya kasih vitamin aja biar tertarik. Ya. Ini diantaranya. Ada yang haji ini kenapa nggak tertarik haji, ini lebih luar biasa hadisnya. Riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Musa Al-Asy'ari. Al-hajju yashfa'u fi arba'imiyatin min ahli baitihi wa yakhruju min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kata Nabi, ini hadisnya sahih, apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Orang yang hajinya haji mabrur, ya, itu besok yashfa'u fi ahli, ya, jadi memberikan syafaat, dikasih izin oleh Allah, memberikan syafaat artinya mengeluarkan 400 orang fi arba'imiyatin, 400 orang dari neraka. Cari, nggak ada ibadah yang balasannya sebesar haji. Disuruh mengeluarkan 400 orang. Kalau bapak nanti hajinya haji mabrurah, ya, diantaranya keluarganya lebih-lebih, ya. Makanya kalau tahun ini ada yang berangkat haji, ini yang ikut pengajian ini keluarin dari neraka semua nih dulu, ya. Karena mayoritas kita besok itu akan mampir ke neraka dulu, ya. Karena apa kata Nabi, u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku dikasih fasilitas oleh Allah di mana umatku besok yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa mampir neraka, itu cuman 70.000. 70.000. Lah sahabat-sahabat tadi jumlahnya berapa? Kotanya kita udah habis untuk kita, ya. Kalau tahun ini ada yang masuk surga, seluruh Indonesia ada 5 orang aja, wah, sudah luar biasa, ya. Maka sisanya kemana? Mampir ke neraka dulu. Lah inilah orang kalau haji mabrur itu besok dikasih fasilitas, silakan keluarkan 40 orang yang kau pilih. Makanya kalau bapak ada yang berangkat haji, jangan lupa kalau besok di akhirat di surga kok belum ketemu saya, tolong cari di neraka, keluarin dulu ustadznya, ya. Jangan yang gaple-gaple dikeluarin semua, yang joget-jogetan dikeluarin, ustadz yang ngerendam dibiarin. Ini murid model apa? Kan yang nyampaikan hadis kan saya. Masuk tega banget ya Pak, ya, dibiarin ustadz yang ngerendam aja, ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu haji itu luar biasa. Dan satu lagi, haji hadisnya ya masih banyak mestinya, vitamin biar terdorong berangkat haji, ya. Kenapa sih Ustaz saya kok nggak bisa berangkat, udah usaha, udah doa, saya sudah membaca surat Yasin, sudah membaca surat Waqiah. Wow, yang kamu baca jangan surat Waqiah, jangan surat Yasin, terus apa Ustaz? Bacalah surat Tanah, tuh, yaitu sertifikat itu, baca itu, cari itu. Nah, kalau surat Waqiah, surat Yasin belum tembus, maka baca surat Tanah, yaitu sertifikat. Jual, jangan hanya mikirkan anak sampai 7 turunan, rugi kamu, rugi, capek-capek banting tulang, tapi kamu besok nyelonong di neraka, nggak ada yang bisa nolong, karena harta bendamu kamu pelit sama Allah. Makanya ayatnya tadi yang saya baca, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau ingkar enggak mau berangkat haji dengan dia sehat kuat, maka Allah enggak butuh ibadahmu. Ya, itu untuk kepentingan kamu sendiri. Allah Maha Kaya, enggak butuh dengan kalau kamu enggak haji, apakah Allah terus miskin? Enggak. Allah sedih? Enggak, ya. Hadis yang sampaikan lagi adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-hujjaj wal umar wifdullah. Kata Nabi, orang yang haji, orang yang umroh. Jadi kalau orang itu haji pasti sudah umroh, karena atas satu paket. Entah hajinya haji ifrad, entah hajinya haji kiron, entah hajinya haji tamattu, semua pasti sudah. Karena tamu Allah, wifdullah, orang jamaah haji itu adalah tamu Allah. Yu'tihim ma sa'alu. Apapun yang ia minta itu Allah kasih. Allah kasih. Jangan mintanya di 14 tempat adanya, cuman dunianya, cuman adanya di tanah suci.
Dunia manapun nggak ada tempat itu. Adanya cuma waktu mustajab, tapi tempat yang mustajab tidak ada kecuali di tanah suci. Satu di Arafah, kemudian di Raudhah Madinah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman surga, kata Nabi. Di Multazam, Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu tempat yang mustajab, luar biasa. Kemudian apalagi pada 10 Muharram, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini diperintahkan korban. Ya, ayo kita korban, karena korban ini menurut Imam Abu Hanifah, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Korbanlah kata perintah. Makanya asli daripada asalnya perintah di Al-Qur'an itu adalah amar, itu menunjukkan wajib, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan, tegakkan salat, tunaikan zakat. Kata perintah wajib salat, zakat. Wanhar juga kata perintah. Maka sampai Nabi menyampaikan, man wajadalahu sa'atan falam yudakhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa kasih kelapangan rezeki oleh Allah, kok dia enggak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, diusir oleh Allah, ya. Makanya kita usahakan berkorban, ya. Kalau kamu barang nggak bisa haji, ini haji adalah ibadah tahunan. Kalau kamu tahun ini mampu korban, kok nggak mau korban, kamu nyesel nanti sebelum tahun depan kamu sudah mati duluan. Kita nggak tahu, ya. Kita ini umur ini adalah rahasia Allah. Makanya sebelum menyesal, korbanlah kamu sebelum kamu jadi korban, ya. Pilih mana, mau jadi korban atau mau korban, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa enggak mau berkorban? Satu, Nabi menjamin al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Binatang yang dikorban itu bulu-bulunya itu dihitung sesuai dengan bulunya, dianggap amal soleh per bulu. Ya, berapa jumlahnya? Apa artinya uang 3 juta, 3 juta setengah? Enggak ada apa-apanya dibanding dengan balasan Allah yang puluhan juta, enggak bisa ngitung kita. Ya, makanya jangan pelit. Terutama mohon maaf orang-orang yang ngerokok ini, yang ngerokok sehari dia bisa merokok di Samsu sehari 20.000, sebulan berapa? 600.000. Kalau setahun kali 12 7.200.000, berarti dia bisa kambing 2. Loh, kenapa dia bisa ngerokok saben hari? Dipanggil oleh Allah suruh korban 3 juta nggak mau, berarti dia pelit. Nggak usah masuk masjid, nggak usah masuk musola, kata Nabi. Nah, inilah diantaranya yang ngerokok udah stop ngerokoknya, tabung untuk korban insya Allah. Kita nggak malu sama Mbah Pian, itu yang dari Jawa, dia nggak punya apa-apa, rumahnya aja ya Allah masih reot, masih tanah, nggak punya kulkas, nggak punya, ya Allah, nggak punya handphone, nggak punya motor, hidup sebatang kara. Setiap tahun korban kambing besar. Kita kurang apa? Kita masih punya tabungan, punya rumah, punya motor, jual ya untuk korban. Nanti buktikan yang asalnya seret-seret rezekimu akan jadi lancar. Orang-orang yang asalnya kita punya utang akan bisa membayar utang. Orang-orang yang punya utang sama kita, Allah gerakkan bisa membayar. Pokoknya balasan Allah itu masya Allah luar biasa. Ya, makanya inilah kalau jumhurul ulama mengatakan bahwa korban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kutiba aliyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, rawahu Daruqutni. Korban itu diwajibkan untukku, kepadaku, tapi enggak diwajibkan untuk kamu, sunnah muakkadah. Tapi bagi orang yang mampu, hukumnya makruh. Allah enggak suka orang mampu korban tapi enggak mau korban, ya. Oleh sebab itu, ayolah buktikan kalau bapak yang seret-seret rezekinya, ayo DP sama Allah, korban sebagai wasilah kita. Kita mau beli mobil aja, kita harus ngeluarin uang DP dulu, baru mobil baru dikirim. Bener nggak Bapak? Pasti ngasih uang DP dulu. Sama Allah nih, jangan aku kasih dulu ya Allah baru tak DP-in lah, pelit banget. Kalau sama manusia bisa DP duluan, kenapa sama Allah nggak mau DP-in dulu? Nanti barulah ya. Akhris ma fil jaib, ya. Kata Allah, keluarkan apa yang ada di sakumu, nanti Allah akan masukkan rezeki yang baru lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu korbannya kayak korbannya Habil yang gemuk, ya, yang bagus, ya. Jangan kayak korbannya Qabil. Ini di surat Al-Maidah ayat 27 baca. Dua-duanya itu korban.
Cuman Habil itu orangnya, adiknya itu adalah yang bagus. Makanya kalau mau korban nanya kepada penjualnya, jangan nanyanya tuh yang bagus. Bang, ini yang mahal berapa bang? Korban. Wah, gayanya gitu. Biarpun nggak kuat nggak apa-apa. Yang paling bagus berapa bang? Jangan nanyanya bang, korban yang paling murah berapa bang? Lah cempe, ini cempe, ini anaknya kambing nih paling murah. Yang paling bagus nanti Allah akan, kalau nggak ngelihat dagingnya, mampumu apa? Mampumu 3 juta, mampumu 2,5 juta, maka sesuai dengan kemampuanmu. La yanalallaha luhumuha wala tima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Bapak Ibu berbahagia bahwa kata Nabi khairul udhiyah adalah al-kabsyu. Ini hadisnya sahih. Sebaik-baik binatang yang dikorban itu adalah kambing atau kibas. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, mau disembelih, itu Ismail diganti sapi atau diganti kambing? Diganti kambing ya. Nabi Muhammad rata-rata mayoritas kebanyakan Nabi itu kalau korban adalah kambing. Ya, Nabi sampai menyembelih di Mina itu 63 pas haji wada ini. Ini menunjukkan pas tahun itulah Nabi nggak lama juga 80 hari dari al-yauma akmaltu lakum dinakum itu Nabi meninggal dalam usia 63 tahun. Karena apa? Kalau kambing, tapi sekarang orang sekarang rata-rata korbannya berupa sapi atau berupa kambing? Sapi. Dia bilang apa? Karena dagingnya. Allah tuh nggak ngelihat dagingnya. Allah yang terima kepada Allah tuh nggak sampai kepada Allah tuh bukan dagingnya. Tapi di mana-mana, termasuk di Baitur Rahman juga banyakkan saya sapi bagiannya. Sedangkan tadi kenapa kok kambing? Bulunya, mengingat bulunya sapi sepertujuh sapi sama bulunya satu kambing, kalau dihitung banyakkan mana? Kambing. Satu, bahwa Nabi Ibrahim kenapa menyembelih itu 1 nyawa, satu kambing itu 1 nyawa. Tapi kalau sapi itu 1 nyawa 7 orang. Ya, kadang-kadang 7 orang, yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki bukan muhrimnya. Kumpul 1 nyawa. Masih kalau masuk surga nanti saling nungguin. Kalau satunya masih lama, udahlah saya nggak sabar, kambing dulu aja dah pokoknya ya. Ini dari sisi logika ya. Maka terserah. Apakah nggak boleh pakai sapi? Boleh. Nabi juga pernah korban patungan atau kolektif dengan sapi.